Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Elvina Sari dengan NIM 112210383. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Haliti selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya dengan UMKM Zahira Taylor. Saya seorang mahasiswi yang memiliki impian besar untuk membangun sebuah usaha. Studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu adalah analisis menyeluruh terhadap rencana usaha untuk menilai apakah bisnis tersebut itu layak dijalankan atau tidak. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan resiko kegagalan dan memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan memiliki prospek yang menguntungkan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun dengan lingkungan. Melalui studi kelayakan, seorang calon pengusaha dapat mengetahui gambaran lengkap tentang kondisi pasar, kemudian kebutuhan modal, strategi pemasaran, potensi keuntungan, hingga kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi. Dengan kata lain, studi kelayakan bisnis itu merupakan tahap perencanaan yang penting sebelum memulai bisnis. Kemudian ada tujuan-tujuan studi kelayakan bisnis. Ada beberapa tujuan utama dari studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama adalah menilai potensi keuntungan dari usaha yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua itu ada mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul agar bisa diantisipasi. Kemudian yang ketiga itu membantu pengambilan keputusan apakah bisnis tersebut dapat dilanjutkan, dimodifikasi, ataupun dibatalkan. Kemudian yang keempat, meyakinkan pihak investor, lembaga keuangan, atau mitra usaha bahwa bisnis tersebut layak didanai. Dan yang terakhir itu, menjadi dasar perencanaan dan pengendalian operasional bisnis di masa yang akan datang. Kemudian kita lanjut ke aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Dalam analisis studi kelayakan, terdapat beberapa aspek utama yang perlu dikaji secara mendalam. Yaitu yang pertama ada aspek hukum, di mana menilai kelengkapan legalitas usaha seperti izin usaha, nomor induk berusaha atau NIB, dan perlindungan merek dagang. Legalitas itu penting agar bisnis dapat berjalan dengan aman dan diakui secara hukum. Kemudian, yang kedua itu ada aspek pasar dan pemasaran. Itu mengkaji apakah produk atau jasa yang ditawarkan memiliki permintaan pasar yang cukup besar. Analisis ini mencakup identifikasi target konsumen, kelas pesaing, strategi harga, distribusi, dan promosi. Kemudian yang ketiga ada aspek sumber daya manusia atau SDM, yaitu menilai kemampuan, jumlah, dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah bisnis. Sumber daya manusia yang berkualitas itu sangat mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan suatu usaha. Kemudian ada aspek produksi ataupun operasional, menganalisis proses pembuatan produk atau penyediaan jasa, termasuk lokasi, kapasitas produksi, bahan baku, dan teknologi yang digunakan. Tujuannya agar proses bisnis itu dapat efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian lanjut ada aspek keuangan. Aspek ini itu sangat penting karena berkaitan dengan modal, biaya operasional, pendapatan, laba, dan waktu balik modal atau BEP.
Melalui analisis keuangan, dapat diketahui apakah usaha tersebut dapat menguntungkan dan layak secara ekonomi. Kemudian ada aspek teknologi, yaitu mengkaji penggunaan teknologi dalam mendukung produksi dan pemasaran, termasuk digitalisasi, sistem informasi, atau alat bantu operasional. Lanjut ke aspek manajemen risiko, yaitu menganalisis potensi risiko yang bisa terjadi seperti fluktuasi pasar, kesalahan produksi, atau masalah keuangan, serta menyiapkan strategi pencegahan. Lanjut ke aspek sosial lingkungan, yaitu menilai dampak sosial dan lingkungan dari bisnis yang dijalankan. Usaha yang baik tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian ada manfaat dari studi kelayakan bisnis. Manfaat-manfaat utama dari studi kelayakan bisnis itu dapat membantu sebuah pengusaha untuk menentukan arah dan strategi usaha yang tepat. Kemudian dapat menghindari kerugian akibat keputusan yang salah. Selanjutnya ada menarik minat investor karena memiliki rencana bisnis yang realistis. Kemudian dapat membangun usaha yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan pasar. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan itu studi kelayakan bisnis adalah fondasi utama sebelum memulai sebuah usaha. Melalui analisis aspek hukum, pasar, sumber daya manusia, produksi, keuangan, teknologi, risiko, dan sosial, seorang calon pengusaha dapat menilai secara objektif apakah bisnis yang direncanakan benar-benar layak untuk dijalankan. Dengan studi kelayakan yang matang, usaha kecil seperti UMKM Zahira Tailor bisa berkembang menjadi bisnis yang besar dan profesional, berdaya saing tinggi, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Maka dari itu, saya berkunjung ke salah satu UMKM dekat rumah saya untuk melihat dan mengobservasi tentang studi kelayakan bisnis dari usaha tersebut. Saya pergi ke UMKM Zahira Tailor, di mana itu tentang bidang fashion muslimah atau jahit menjahit, fokus pada pembuatan busana sederhana namun elegan dan custom seperti itu yang bisa dikenakan oleh perempuan maupun laki-laki dari berbagai kalangan usia. Kemudian Zahira Tailor ini adalah suatu simbol atau usaha kecil, usaha rumahan yang berawal dari 2 mesin jahit. UMKM Zahira Tailor merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang fashion muslimah, berfokus pada pembuatan pakaian sederhana, elegan, dan terjangkau. Usaha ini berawal dari skala rumahan dengan penjahit lokal dan visi untuk berkembang menjadi organisasi besar, berdaya saing, dan mampu membuka lapangan kerja baru. UMKM Zahira Tailor ini berada tepatnya di salah satu perumahan Geraha Pemda di Cikarang Utara, di Jalan Citarum 10. Kebetulan itu berada dekat dengan rumah saya, makanya di sini saya tertarik untuk mengobservasi UMKM tersebut. Zahira Tailor itu adalah usaha rumahan yang berawal dari ibu rumah tangga yang mempunyai hobi menjahit dan mempunyai tekad yang kuat, juga memiliki cita-cita untuk bikin suatu brand atau usaha yang bisa dikenal oleh orang banyak. Dan sebelum melangkah lebih jauh, saya juga ingin memastikan semua itu memiliki dasar yang kokoh, karena maka dari itu saya mau melakukan studi kelayakan bisnis pada UMKM tersebut untuk menilai apakah usaha ini itu benar-benar layak untuk dikembangkan dari berbagai aspek yang akan saya jelaskan satu persatu. Karena ini adalah UMKM rumahan, yang pertama itu mungkin saya akan membahas mengenai aspek hukumnya ya.
setiap bisnis yang ingin berkembang itu harus dimulai dengan legalitas yang jelas. Dari sini saya mulai dengan langkah sederhana. Apabila saya ingin mengembangkan bisnis tersebut menjadi suatu organisasi yang besar, maka UMKM tersebut harus mendaftarkan usaha atau Zahira Tailor ini harus mendaftarkan usahanya ke kelurahan untuk memperoleh surat keterangan usaha. Kemudian itu selanjutnya bisa mengurus nomor induk berusaha atau NIB melalui OSS, dan juga dapat membuat NPWP usaha agar keuangan itu lebih tertata dan siap menghadapi proses pajak di masa depan apabila organisasi itu berkembang menjadi organisasi yang besar. Kemudian bisa juga merencanakan pendaftaran merek dagang. Zahira Tailor bisa mendaftarkan merek dagang mereka ke DJKI, karena bagi saya pribadi brand itu bukan sekedar nama, tapi identitas yang perlu dilindungi. Dengan dasar hukum ini, Zahira Tailor mungkin akan memiliki pijakan yang legal dan kuat untuk tumbuh menjadi organisasi yang lebih profesional di masa depan. Target pasar Zahira Tailor adalah perempuan usia 18-40 tahun yang ingin tampil modis, sopan, dan nyaman dengan harga terjangkau. Produk utama meliputi gamis kasual, unik polos, dan kerudung instan dengan harga antara Rp120.000 sampai Rp300.000. Strategi pemasaran menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business, serta menjual produk melalui Shopee dan TikTok Shop. Strategi ini dipilih untuk memperluas jangkauan pasar dan membangun kedekatan langsung dengan konsumen. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari sisi pemasarannya. Karena bisnis itu sekecil apapun tidak akan bertahan tanpa pemahaman terhadap pasar dan konsumennya. Target utama dari Zahira Tailor ini adalah perempuan, terutama perempuan ya usia 18 hingga 40 tahunan, khususnya itu bagi para mahasiswi, pekerja muda, dan ibu rumah tangga yang ingin tampil anggun tanpa mengeluarkan biaya yang besar, seperti contohnya bikin kebaya wisuda, kebaya lamaran, atau mungkin baju lebaran untuk keluarga, seperti itu. Nah, Indonesia itu adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan fashion muslimah itu sedang tumbuh sangat pesat. Disinilah itu peluang besar itu ada untuk menghadirkan busana yang indah, nyaman, tapi tetap terjangkau. Kemudian produk Zahira Tailor ini itu meliputi gamis casual, tunik polos, kerudung instan, kebaya, dan lain-lain sesuai dengan keinginan konsumen. Semua itu dibuat dari bahan yang lembut, ringan, seperti katun, rayon, dan lain-lain. Harga yang ditetapkan oleh Zahira Tailor ini itu kisaran 120 hingga 300.000 atau bisa lebih, sesuai dengan keinginan konsumen tersebut, agar tetap kompetitif dan tapi tetap memberi nilai terbaik untuk pelanggan tersebut. Nah, di dalam promosi, Zahira Tailor juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dia juga menampilkan foto produk, video proses menjahit, hingga testimoni pelanggan-pelanggan tersebut. Dan dari sana itu mungkin muncul perlahan kepercayaan konsumen dapat tumbuh. Kemudian distribusi secara online
melalui marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop dengan sistem pre-order untuk menjaga efisiensi produksi. Untuk di masa depan, mungkin Zahira Tailor bisa berencana membuka gerai kecil atau mini butik di daerah sekitar situ sebagai titik produksi sekaligus showroom brand buat produk-produk dari Zahira Tailor tersebut. UMKM ini dikelola oleh tim kecil. Proses produksi dilakukan di rumah menggunakan mesin jahit dan obras sederhana. Dengan sistem limited batch production, yaitu produksi terbatas per model agar eksklusif dan efisien. Kualitas produk dijaga melalui pengecekan di setiap tahap, mulai dari pemotongan kain hingga pengemasan. Kemudian lanjut ke aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah jiwa dari bisnis kecil ini. Saat ini, tim Zahira Tailor ini masih sangat sederhana. Hanya terdiri dari 2 orang yang menjahit. Kemudian, meskipun kecil, Zahira Tailor ini bekerja dengan semangat yang besar. Setiap tim itu diajarin tentang pentingnya kualitas dan ketepatan waktu. Dia juga percaya bisnis yang sukses bukan hanya karena produk yang bagus, tetapi karena ada tim yang berkomitmen di baliknya. Dan berencana apabila Zahira Tailor semakin berkembang menjadi organisasi yang lebih besar, kemungkinan untuk peluang untuk mencari karyawan baru itu semakin besar, untuk menambah tim agar bisa berkontribusi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin berencana untuk membentuk struktur organisasi yang kecil terdiri dari bagian produksinya, kemudian pemasaran, kemudian ada yang bagian administrasi, dan setiap karyawan akan diberikan pelatihan rutin untuk terus berkembang. Kemudian kita lanjut ke aspek produksi. Zahira Tailor ini saat ini beroperasi di rumah. Kemudian produksi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada desain pola, kemudian pemotongan bahan, dilanjutkan dengan penjahitan, penyetrikaan, kemudian ada pengemasan. Semua proses itu masih dikerjakan secara manual, mengutamakan ketelitian agar setiap produk yang keluar memiliki kualitas yang terbaik. Peralatan produksi juga masih sederhana, ada 2 mesin jahit dan 1 mesin obras. Kemudian ada beberapa peralatan pendukung sederhana. Bahan baku tersebut adalah modal pribadi dari pemilik Zahira Tailor, sehingga biaya tetap efisien dan berkualitas. Kemudian mungkin saya bisa menyampaikan ide untuk Zahira Tailor ini bisa menerapkan sistem limited batch production, yang dimana setiap model itu hanya bisa diproduksi dalam jumlah terbatas. Nah, selain menghindari stok yang berlebih, sistem ini itu juga mungkin akan menciptakan kesan eksklusif bagi pelanggannya. Modal awal Zahira Tailor sebesar 30 juta rupiah. Dialokasikan untuk pembelian peralatan, bahan baku, promosi, dan biaya operasional awal. Pendapatan bulanan diproyeksikan sebesar 10-12 juta rupiah. Dengan keuntungan bersih 25-30. Usaha ini diperkirakan akan mencapai titik impas break-even point dalam waktu 8-10 bulan. Untuk pengembangan usaha, rencana pendanaan tambahan akan diajukan melalui program KUR Mikro UMKM. Kemudian untuk aspek keuangan, Zahira Tailor ini beragam ya, dengan awal
Modal itu sekitar 30 juta untuk membeli mesin dan peralatan, kemudian itu untuk bahan baku, untuk operasional dan dana cadangan dan lain sebagainya. Mungkin ke depannya Zahira bisa mencari tambahan modal melalui program pemerintah seperti KUR Mikro, KUR Mikro, agar dapat memperluas kapasitas produksi dan memperkuat strategi pemasaran digitalnya tersebut. Kemudian dengan manajemen keuangan yang disiplin, Zahira Tailor juga saya yakin akan tumbuh stabil dan berkelanjutan untuk kedepannya. Teknologi sederhana diterapkan untuk mendukung operasional, seperti penggunaan WhatsApp Business, Google Form, dan Canva untuk promosi dan manajemen pesanan. Beberapa risiko yang dihadapi adalah keterlambatan bahan baku, penurunan permintaan, dan kerusakan produk. Mitigasi dilakukan dengan memiliki supplier cadangan, membangun dana darurat, dan melakukan promosi digital secara rutin. Selanjutnya, kita beralih ke aspek teknologi. Sebagai generasi muda, saya percaya teknologi adalah kunci efisien. Karena itu, Zahira Tailor menerapkan digitalisasi sejak awal. Promosi yang dilakukan sepenuhnya secara online maupun offline kepada tetangga-tetangga atau kerabat di sekitar daerah tersebut. Pesanan itu bisa dicatat melalui WhatsApp bisnis dan laporan keuangannya itu bisa dikelola lewat spreadsheet digital mungkin ke depannya agar lebih tertata dan terlihat. Nah, untuk desain promosi mungkin ke depannya Zahira Tailor bisa menggunakan Canva atau CapCut untuk mengedit foto dan segala macam. Nah, sementara stok dan transaksi akan dikembangkan dengan sistem cloud sederhana. Nah, di masa depan mungkin Zahira Tailor bisa membuat website resmi agar pelanggan dapat berbelanja langsung dari platform Zahira Tailor sendiri gitu. Nah, teknologi ini itu memberi peluang bagi UMKM kecil seperti Zahira Tailor untuk bersaing tanpa harus memiliki modal yang besar. Selanjutnya kita beralih ke aspek manajemen risikonya. Setiap bisnis itu memiliki resiko dan saya percaya bahwa mengenal resiko sejak awal adalah cara terbaik untuk mengendalikannya. Beberapa resiko yang mungkin akan dihadapi oleh Zahira Tailor antara lain itu penurunan permintaan pasar, keterlambatan bahan baku, masalah keuangan, hingga resiko kelelahan tim kecil. Namun, saya sudah menyiapkan beberapa strategi antisipasi yang mungkin bisa Zahira Tailor tetapkan gitu. Seperti yang pertama itu menjalin kerjasama dengan lebih dari satu supplier, kemudian bisa membangun dana darurat minimal untuk 3 bulan operasional, kemudian dapat melakukan promosi kreatif saat penjualannya menurun. Kemudian saya juga dapat memberikan ide, mungkin Zahira Tailor bisa menerapkan sistem kontrol kualitas agar tidak ada produk yang cacat sampai ke pelanggan. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, resiko-resiko itu dapat diminimalkan. Zahira Tailor berkomitmen memberdayakan ibu rumah tangga di sekitar lingkungan usaha sebagai tenaga jahit tambahan dan memanfaatkan sisa kain menjadi produk baru seperti bros atau pouch untuk mengurangi limbah. Dengan cara ini, usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa manfaat sosial dan lingkungan. Beralih ke aspek sosial dan lingkungan,
Zahira Taylor tidak hanya hadir untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga memberi manfaat bagi sekitar. Saya ingin memberdayakan ibu rumah tangga di lingkungan sekitar itu sebagai penjahit lepas atau pengrajin aksesoris. Dengan begitu, saya ini itu menjadi sumber tambahan atau penghasilan bagi mereka sendiri. Nah, saya juga berkomitmen untuk menerapkan ide ini kepada Zahira Taylor untuk menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan memanfaatkan sisa kain untuk menjadi produk kecil seperti bros atau pouch agar tidak ada limbah yang terbuang secara percuma-cuma. Dan saya percaya bisnis yang baik adalah bisnis yang bertumbuh bersama masyarakat dan alam sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis berbagai aspek, UMKM Zahira Taylor dinyatakan layak untuk dikembangkan. Dengan legalitas yang jelas, strategi pemasaran digital, manajemen keuangan terencana, dan komitmen sosial yang kuat, usaha ini memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi organisasi besar yang profesional dan berkelanjutan di masa depan. Dari seluruh aspek yang telah saya bahas, mulai dari hukum, pemasaran, sumber daya manusia, produksi, keuangan, teknologi, hingga resiko dan sosial, saya menyimpulkan bahwa UMKM Zahira Taylor ini layak untuk dikembangkan menjadi organisasi yang lebih besar. Saya sadar perjalanan itu mungkin akan tidak mudah, tetapi saya juga percaya tidak ada kesuksesan tanpa proses panjang dan ketekunan. Zahira Taylor itu adalah wujud atau mimpi seorang bahwa dari usaha kecil yang sederhana dengan perencanaan yang matang dan kerja keras yang konsisten, sebuah organisasi besar itu bisa lahir, membawa manfaat, nilai, dan kebanggaan bagi banyak orang. Terima kasih sebelumnya telah menyimak studi kelayakan bisnis Zahira Taylor ini. Semoga pendapat saya tadi bisa menginspirasi untuk tidak takut memulai suatu hal dari kecil untuk menghadirkan suatu perubahan di masa depan, terutama untuk Pak Halipi. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila masih banyak kurangnya tentang penjelasan saya tadi. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.